Di Kompas Siang, Saudara, penyidikan kasus pelanggaran protokol kesehatan terkait kegiatan yang dihadiri pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab terus bergulir. Hari ini setidaknya ada 12 orang yang akan dipanggil kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Menurut rencana, Polda Metro Jaya menghadirkan 4 saksi yang akan diperiksa soal kerumunan pernikahan Putri Rizik Syihab di kawasan Petamburan dan penjemputan Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta. 3 dari 4 saksi merupakan panitia pemasangan tenda, mulai dari pemilik hingga kurirnya. Kemudian pihak lain yang akan hadir adalah manajer security Bandara Soekarno-Hatta. Tak hanya di Jakarta, Polda Jawa Barat juga akan memanggil 8 saksi terkait kerumunan Rizik Syihab di kawasan Megamendung Puncak Bogor pada 13 November lalu. Pimpinan FPI Rizik Syihab sebelumnya dipastikan tidak memenuhi panggilan tim penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat pertengahan November lalu. Kuasa hukum Rizik menyebut Rizik sedang istirahat dalam rangka pemulihan setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Tidak dapat memenuhi panggilan pihak kepolisian, tapi saya mohon teman-teman catat ya dulu, ini bukan mangkir. Beliau hadir diwakili oleh kita tim kuasa hukum dari Bantuan Hukum Front dengan alasan sedang masih beristirahat terkait bahwa beliau, kita sama-sama tahu, pada Sabtu 28 November 2020 yang lalu baru saja keluar dari Rumah Sakit Umi Bogor setelah beristirahat di sana. Artinya masih masa pemulihan. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Diana Valencia di Polda Metro Jaya. Selamat siang, Diana. Rizik Syihab tidak datang pada pemanggilan kemarin. Siapa yang akan diperiksa hari ini di sana? Benar sekali Astrid, kemarin 1 Desember 2020 Rizik Syihab tidak memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya dengan agenda pemeriksaan saksi dikarenakan masih dalam tahap pemulihan kesehatan. Hal ini disampaikan langsung oleh perwakilan dari tim kuasa hukum Rizik Syihab dan juga Front Pembela Islam yakni Aziz Yanuar yang kemarin sore sekitar pukul 5 sore datang ke Polda Metro Jaya dan menyampaikan hal tersebut. Dikabarkan nantinya agenda pemeriksaan saksi ini akan dijadwalkan ulang, jadi dilaksanakan pada esok hari, yakni 3 Desember 2020. Sementara kalau untuk hari ini, Astrid, setidaknya memang ada 4 orang yang akan diperiksa di Polda Metro Jaya. Untuk lebih lengkapnya, kita akan saksikan langsung pernyataan lengkap dari Karopenmas Humas Polri, Brigjen Awi Setiono. Pemanggilannya mulai dari manajer security Bandara Soekarno-Hatta, kemudian KUA Tanah Abang, kemudian pemilik tenda, kenek tenda, kemudian sopir tenda. Itu beberapa saksi yang rencananya akan dilakukan pemanggilan. Ya Astrid, setidaknya memang ada 4 orang yang diperiksa dan kalau boleh saya rincikan kembali, ada manajer security dari Bandara Soekarno-Hatta. Ini akan dimintai keterangan terkait kronologis dan juga situasi Bandara Soekarno-Hatta ketika 10 November 2020 lalu, yakni saat penjemputan Rizik Syihab. Kemudian kalau untuk ketiga orang lainnya, mulai dari pemilik tenda, kenek tenda dan juga sopir tenda, itu nantinya akan ditanyai perihal kronologis, kemudian siapa yang memesan dan juga hal-hal yang terkait dengan pemasangan tenda sepanjang kurang lebih 200 meter di sepanjang Jalan KS Tubun, yakni pada 14 November 2020 lalu ketika adanya akad nikah Putri Rizik Syihab di kawasan Petamburan. Memang hingga saat ini kalau menurut pantauan kami, karena keempat orang tersebut tidak memakai atribut ataupun seragam terkait dengan instansi ataupun perusahaan masing-masing, sehingga kami tim lapangan sebenarnya cukup sulit begitu mengidentifikasi apakah keempat saksi yang memang dijadwalkan hadir di Polda Metro Jaya ini sudah hadir atau belum. Dan kami juga masih menanti konfirmasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Yusri Yunus terkait kedatangan 4 saksi ini. Tapi yang perlu diketahui Astrid dan juga saudara, bahwa kasus ini sudah naik ke tingkat penyidikan mulai dari minggu lalu. Sehingga apabila saksi yang dijadwalkan hadir ataupun dipanggil pihak kepolisian secara sah dan tidak datang apabila sudah dipanggil sebanyak 3 kali, maka nantinya akan dihadirkan secara paksa. Astrid.
Ya Diana, pemeriksaan soal kasus kerumunan ini tidak hanya di Jakarta, tapi juga digelar di Bandung. Apakah Anda punya informasi siapa saja 8 saksi yang diperiksa di Polda Jabar terkait kerumunan yang terjadi di Bogor, Jawa Barat? Ya Astrid, benar sekali memang kasus ini tidak hanya terjadi ataupun ditangani oleh Polda Metro Jaya saja. Karena apabila kita kilas balik di beberapa waktu lalu khususnya di 2 minggu awal bulan November, kerumunan yang terkait nama Rizik Syihab ataupun nama Front Pembela Islam ini terjadi di beberapa tempat, mulai dari Bandara Soekarno-Hatta, kemudian di kawasan Petamburan yang merupakan wilayah Polda Metro Jaya, tetapi ada juga ketika 13 November 2020 saat Rizik Syihab melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Agrikultural yang terletak di kawasan Megamendung, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Sehingga memang Polda Jabar juga turut melakukan pemeriksaan, penyidikan begitu terkait adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di kawasan Megamendung, Puncak, Bogor, Jawa Barat ini. Hari ini setidaknya ada 8 orang saksi yang akan dihadirkan terkait kerumunan yang terjadi beberapa waktu lalu, mulai dari Ketua RT dan RW setempat, kemudian Kepala Desa Kuta dan Kepala Desa Sukagalih, kemudian ada Babin Kaptipnas dari wilayah setempat begitu, kemudian ada juga dari Camat Megamendung, Kasatpol PP Kecamatan Megamendung, dan juga ada Kapuskesmas. Jadi ada 8 orang saksi yang akan diperiksa di Polda Jabar. Statusnya kalau untuk kasus dugaan pelanggaran prokes ini juga di Polda Jabar ini statusnya sudah penyidikan juga, Astrid dan juga saudara. Dan selain pemeriksaan saksi, beberapa informasi dan kami juga sudah mengonfirmasi langsung dari Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol CH Patopoy yang menyebutkan selain pemeriksaan saksi, Polda Jabar juga sudah meluaskan pencarian informasi dan juga alat-alat bukti, yakni sudah mengundang ataupun memeriksa, meminta keterangan begitu dari epidemiologi dan juga memeriksa CCTV di kawasan Megamendung. Semuanya memang kasus pelanggaran prokes ini terkait dengan dugaan pelanggaran pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sehingga kita nantikan, Astrid dan juga saudara, sekiranya bagaimana perkembangan kasus ini, apakah memang ada pelanggaran pidana di sini, terutama terkait protokol kesehatan. Astrid. Diana Valencia melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih. Saudara, kasus